Oke, langsung aja yuk kita bahas nih tentang teori konspirasi hilangnya seorang gadis selebgram muda ya asal Amerika Serikat yang hilang secara misterius nih, yaitu ada Gabby Petito. Oke, Gabby Petito ini adalah seorang selebgram asal Amerika Serikat. Jadi sorotan ya lantaran hilang dan hilangnya yang misterius nih saat sedang traveling dengan kekasihnya di negara tersebut. Nah, setelah ditelusuri nih oleh FBI menemukan jenazah mirip ciri-ciri Gabby Petito di sekitar lokasi yang pernah dikunjungi oleh kedua orang ini ya. Jadi Gabby Petito waktu itu sedang jalan-jalan ya, traveling bersama dengan kekasihnya. Oke. Nah, dan diketahui nih selebgram berusia 22 tahun ini melakukan perjalanan keliling taman-taman nasional di bagian barat Amerika Serikat. Lalu mereka memulai perjalanannya sejak Juni 2021 lalu. Oke, Benar-benar jadi kasus ini masih baru-baru banget ya. Nah, dan kita di sini bakal bahas mengenai fakta-fakta dulu ya soal Gabby Petito yang hilang misterius hingga penemuan jenazah nih yang digadang-gadang mirip dengan Gabby Petito ini. Dan ini kita merangkum ya dari berbagai sumber, dan ini ada dari Detik News. Nah, seperti dilansir nih dari CNN pada Senin 20 September 2021, Gabby Petito dan kekasihnya yang bernama Brian Laundrie memulai perjalanan mereka ya sejak Juni lalu. Keduanya memang berencana melakukan perjalanan dengan van Ford putih ya Petito untuk mengunjungi sejumlah taman nasional. Jadi van Ford miliknya Gabby ini gitu ya. Oke, nah Gabby Petito ini juga berniat nih untuk mengabadikan seluruh perjalanannya di media sosial. Tapi pada akhir Agustus lalu, kontak dengan keluarga Gabby Petito pun terputus nih. Oke, jadi memang sudah berniat ya kalau Gabby ini akan memposting segala aktivitasnya di media sosialnya dia. Dan katanya juga nih dia bakal selalu mengabari orang tuanya atau keluarganya yang ada di rumah nih. Oke, dan fakta selanjutnya nih ada polisi sempat bertemu Gabby di pertengahan Agustus ya. Nah, sebelum dilaporkan hilang, Gabby Petito dan kekasihnya sempat bertemu dengan seorang polisi di kota Moab di daerah Utah ya. Nah, polisi itu menyebut keduanya saat itu sedang terlibat pertengkaran hingga diminta menepi. Oke, dan dilihat dari rekaman bodycam milik sang polisi ini, keduanya saling bertengkar hingga terlibat kekerasan fisik. Dan kepada polisi ini, Gabby Petito nampaknya sedang menangis, lalu berkata dia memiliki masalah kesehatan mentalnya. Dan Gabby Petito ini bercerita bahwa dia menampar Laundrie setelah bertengkar, namun mengaku tak berniat jahat. Lalu mereka pun disarankan untuk berpisah sementara karena saat itu kondisi Gabby Petito nampak emosional. Jadi sangat terlihat marah banget gitu ya. Oke, dan fakta selanjutnya nih ada komunikasi terakhir Gabby dengan keluarga. Nah, keluarga Gabby Petito nih mengatakan kepada polisi bahwa mereka terakhir berkontekan ya atau berhubungan gitu dengan keluarga nih di akhir Agustus. Sebelum komunikasi terakhir itu, Gabby Petito ini diyakini berada di Taman Nasional Grand Teton di Wyoming. Nah, dalam konferensi pers, pengacara keluarga dari Petito sendiri, Richard Stafford, mengatakan bahwa komunikasi terakhir keluarga dari Petito ini terjadi pada tanggal 30 Agustus. Tapi mereka nggak percaya nih bahwa pesan yang mereka terima berasal dari Gabby Petito. Nah, setelah hilang 10 hari lamanya, pada 11 September lalu, keluarga Gabby Petito ini melaporkan hilangnya selebgram tersebut. Dan berikut ini ada nih penjelasan dari pihak keluarganya ya. Nah, oke, pada tanggal 24 Agustus ya, ini jadi kronologinya nih. Gabby Petito melakukan panggilan video FaceTime dengan ibunya dan memberitahu bahwa dia akan meninggalkan Utah dan menuju ke daerah Teton, Wyoming. Ini pada tanggal 24 Agustus 2021. Dan satu hari berikutnya pada tanggal 25 Agustus, Gabby Petito dan ibunya berkirim pesan keluarganya percaya dia berada di daerah Teton saat itu. Oke, lalu kemudian waktu tanggal 27 Agustus ini, Gabby Petito masih berkomunikasi lancar ya dengan ibunya dan keluarga yakin dia berada di Tetons ini.
Lalu pada tanggal 30 Agustus, keluarganya menerima pesan terakhir dari Gabby Petito. Mereka ragu dia menulis teks yang menurut Stafford ini pesan itu berbunyi, tidak ada layanan di Yosemite. Oke, dan fakta selanjutnya nih, ada kekasih Gabby Petito kembali ke rumahnya sendiri tanpa Gabby gitu ya. Jadi Gabby nggak tahu kemana, ditinggal sendiri gitu ya. Nah, menurut laporan dari polisi, kekasih Gabby Petito ini ada Brian Laundrie ya, kembali ke Northport dengan sendirian nih. Polisi menemukan van putih ya yang dikendari keduanya untuk melakukan perjalanan ke kediaman tersebut. Tapi hal ini masih diproses ya, dan ada beberapa barang yang di sana yang akan diperiksa oleh pihak berwenang, dan ini masih diproses katanya. Oke, dan fakta selanjutnya ini ada apa nih, Dew? Oke, dan fakta selanjutnya ini mengatakan bahwa kekasih Gabby Petito ini dilaporkan menghilang. Nah, karena nggak kunjung bisa dihubungin sejak akhir Agustus lalu, keluarga Gabby Petito ini yang tinggal di New York melaporkan bahwa dia hilang pada Sabtu 9 September September lalu ya. Waktu setempat di Departemen Kepolisian Suffolk, New York. Pihak berwenang Northport langsung pergi ke rumah Laundrie dan meminta keterangan dari pihak keluarganya. Namun mereka tidak mau bekerja sama. Oke, setelah beberapa hari ya, pihak keluarga Gabby Petito dan polisi nih memohon keluarga Laundrie untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Keluarga Laundrie meminta polisi untuk datang ke rumah mereka lantaran kekasih Gabby Petito ini atau Brian Laundrie ya menghilang. Oke, jadi tiba-tiba hilang ya, dan diketahui nih katanya Brian Laundrie ini menyusul ya, mencari juga, mencari Gabby gitu juga. ya. Oke, kita langsung ke fakta yang selanjutnya, yakni tentang penemuan jenazah yang mirip dengan Gabby Petito ini. Setelah polisi dan FBI melakukan pencarian, ditemukan jenazah di daerah Teton, Wyoming pada Minggu 19 September lalu, dan diduga jenazah tersebut ini memiliki kemiripan dengan Gabby Petito. Nah, mayat itu ditemukan di daerah terpencil di hutan nasional Bridger, Teton, dekat dengan perkemahan Spring Creek Dispersed. Oke, dan identifikasi forensik ya yang lengkap belum selesai sih, tapi untuk memastikan 100% bahwa jenazah ini tuh Gabby gitu ya. Dan polisi akan melakukan autopsi pada Selasa 21 September waktu setempat ya. Mereka akan mengonfirmasikan identitas Gabby lewat foto identifikasi pribadi dan DNA. Lokasi penemuan jenazah tersebut terletak gak jauh dari tempat Gabby Petito dan kekasihnya merekam kegiatannya pada 27 Agustus lalu. Jadi sampai saat ini masih belum ada keterangan ya. Apalagi dari kekasihnya sendiri nih, sang Brian Laundrie ini belum diketahui ya kemana pergi. Malah ikut menghilang juga gitu ya. Oke, dan dan dari keluarganya sendiri pun gak mau angkat bicara nih tentang apa yang terjadi dengan pasangan sepasang ini ya. Dan juga ada yang bilang, ada teori nih mengenai mereka berdua yang katanya Gabby Petito ini sedang mengandung gitu ya, Dew. Iya, benar. Dan itu mungkin didukung sama postingannya Gabby waktu postingannya tuh tentang sebuah buku buku di Pinterest-nya ya. Iya, benar. Akun Pinterest-nya. Di situ judulnya pokoknya tentang bayi-bayi gitu lah. Dan itu yang menambah kecurigaan juga sih. Kecurigaan mengenai yang membunuh Gabby itu sebenarnya kekasihnya sendiri gitu ya. Tapi aja, kan? Dan menurut ada nih katanya juga buku itu milik dari kekasihnya Gabby. Tapi bukunya udah lama ya katanya ya, di keterangannya ini juga. Berarti kan bisa jadi kalau itu tuh udah direncanain sebelumnya nggak sih? Itu pendapat aku sih, nggak tahu kalau yang lain. Ini juga dari situs ya, jadi jangan terlalu ini karena belum ada kelanjutan dari cerita ini. So masih harus ditungguin deh kisahnya tentang Gabby Petito. Dan kita ingetin lagi nih buat kaula muda semua yang mau kirim creepypasta dan juga cerita-cerita horor dari kaula muda semua, atau kita berdua mau tahu nih pendapat dari kaula muda semua tentang teori konspirasi kali ini, mungkin gimana? Mungkin ada yang berpendapat lain ya kan? Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Apa
ini campur tangan keluarga atau emang campur tangannya Brian sendiri Iya, gitu ya. benar. Atau mungkin emang sudah ditargetkan dari lama ya. Oke, mungkin bisa langsung aja nih dikirimkan ke WhatsApp-nya RCA di 0858 4664 4420. So kita bakal tungguin ya sampai mungkin episode yang akan datang gitu ya. So jangan kemana-mana, tetap setia terus di sini bareng kita berdua di 93.2 RCA Isani FM.